Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 12450120162. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman akhir. Pengerjaan UAS ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu masing-masing menggunakan konsep graf dan algoritma topological sort, serta diintegrasikan dengan database MySQL. Nomor 1 itu ada yang dimintanya ada graph, DFS, BFS, dan MST atau prime. Untuk nomor 1 nih, saya membuat database yang bernama USSD Genap 1. Ini. Dalam database ini terdapat 4 tabel utama, yaitu ada edge, vertex, MST result, dan visit log dan MST result. Nah, tabel vertex ini menyimpan daftar simpul atau node pada graph. Nih, seperti ini. Isi tabelnya. Nah, tabel edge menyimpan hubungan antar sampul beserta bobotnya sehingga graph yang digunakan merupakan graph perbobotan yang tidak berarah. Nih, ini adalah tabel edge yang sudah saya inputkan, saya isi database-nya. Tabelnya. Isi tabelnya. Angka-angka yang terlihat di tabel edge ini merepresentasikan hubungan antar simpul dan bobotnya yang nantinya akan digunakan dalam proses traversal dan perhitungan MST. Nah, setelah data graph dari database tadi, program menampilkan graph dalam bentuk adjacency list. Setiap baris menunjukkan satu simpul beserta simpul lain yang terhubung dengannya lengkap dengan bobotnya masing-masing. Seperti itu. Nah, seperti ini salah satu outputnya. Yang ini. Ini dari total ketiga ya, yang diminta di soal. Cuman saya jadiin satu aja. Seperti ini. Sebelumnya saya tulisnya di sini dulu. Kemarin tuh di sini. Nih. Ini ada tampilkan nih, ada apa sih, pokoknya semuanya di sini. Ini MST, BFS, DFS tuh. Maka setelah saya input di sini dan saya cari localhost USSD graph PHP, maka representasi ini memudahkan untuk melihat struktur graph secara keseluruhan sebelum dilakukan proses penelusuran. Selanjutnya, DFS dan BFS. Dilakukan penelusuran graph menggunakan dua algoritma, yaitu depth first search dan breadth first search. Yang kedua dimulai dari simpul 1. Jadi, DFS bekerja dengan cara menelusuri graph sedalam mungkin ke satu jalur sebelum berpindah ke jalur lain. Sedangkan BFS menelusuri graph secara melebar, yaitu mengunjungi semua simpul tetangga terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Nih output DFS dan BFS. Nih dari 1 menuju 2, 3. Nih BFS juga seperti ini. Nah, dari hasil urutan DFS dan BFS yang dihasilkan program ini disimpan ke dalam tabel visit log di database yang ini. Nih, gunain ini untuk menyimpan ini semua. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor 1 yang terakhir yaitu MST atau prim. Setelah traversal selesai, program kemudian menghubungkan minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim. Algoritma prim bekerja dengan cara memilih sisi dengan bobot terkecil, yaitu yang menghubungkan simbol yang sudah dikunjungi dengan simpul yang belum dikunjungi, sehingga seluruh simpul terhubung tanpa membentuk siklus. Nih hasilnya. Nih seluruh dari 1, 3 bobotnya 3 bobotnya 2, 3 bobotnya 5, 5 bobotnya 6, 5 7 bobotnya
178 bobotnya 2, 86 bobotnya 8. Maka total bobot MST adalah 27 hasil MST. Dan ini juga sudah disimpan di tabel MST result. Hasil MST juga berupa pasangan simpul beserta bobotnya ditampilkan di layar, dan total bobot MST juga dihitung. Sehingga hasil MST tadi juga disimpan ke MST result, sama kayak yang visit log tadi. Dengan demikian, pada soal nomor 1 telah berhasil diimplementasikan grab berbobot transversal DFS dan BFS serta pencarian minimum spanning tree atau MST menggunakan algoritma PRIM yang seluruh hasilnya terintegrasikan dengan database MySQL. Nah, selanjutnya nomor 2. Untuk soal nomor 2 saya menggunakan database yang berbeda, yaitu UAS SD Genap 2. Database ini digunakan untuk mempresentasikan relasi prasyarat mata kuliah. Data prasyarat disimpan dalam tabel prasyarat, sedangkan hasil pengurutannya topological sort disimpan ke dalam topo result. Sebenarnya konsep topological sort itu adalah digunakan untuk menentukan urutan pengerjaan atau pengambilan data berdasarkan hubungan ketergantungannya. Dalam kasus ini, topological sort digunakan untuk menentukan urutan mata kuliah dan persyaratannya. Jadi kayak kalau kita ngambil mata kuliah atas, syaratnya apa nih, harus lulus, kayak misalnya kemarin pemrograman fundamental harus lulus baru bisa ngambil mahir lulus lanjut baru lolos baru bisa ke mahir kayak sekarang. Begitu juga sama kalkulus dan matematika discrete, sistem digital, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Nah, algoritma yang digunakan adalah algoritma Kan yang bekerja dengan menghitung derajat masuk dan atau in degree setiap result, setiap simpul. Nah, hasil topological sort sebenarnya saya mau menunjukkan lah ya apa aja sih yang ada di ini. Di sini ada log aktivitas, mata kuliah, persyarat, dan total result. Di sini saya menunjukkan mata kuliah yang saya masukkan. Ini berdasarkan dengan mata kuliah yang saya emang pakai. Ini selama 2 semester ini, yang semester 3 nggak masuk, ini 1 sama 2 aja. Ada segini. Nah, dan di prasyarat nih asalnya tujuannya, jadi kayak misalnya mata kuliah dari ini kodenya ini tujuannya ke sini, syaratnya harus sini dulu kayak gitu. Gitu juga sebaliknya semuanya gitu. Oke, maka hasil dari topological sort ini, program kemudian menghasilkan urutan topological sort yang valid, di mana setiap mata kuliah hanya muncul setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Di sini saya juga udah coba di 3 di PHP ini, saya coba awalnya kan seperti ini, dia belum berurutan nih, lalu dia menjadi seperti ini. Kalau mau ngambil ini lulus dulu baru saya ini bisa ini bisa ini segitu selanjutnya. Di sini saya buatnya pakai kode aja, nggak mata kuliahnya. Nah, hasil topological sort ini juga sudah disimpan di tabel topo result yang ada di sini. Nah, ini yang di PHP. Saya juga mau nunjukin versi Pythonnya. Di sini saya coba di VS Code, saya juga udah masukin nih. Udah saya run juga sebenarnya, karena saya tadi ini tag yang udah kesekian kali, jadi menurut saya jujur kok ini nih statusnya sudah sukses tanpa ada cycle nih, makanya melakukan output seperti ini. Begitu juga di NetBeans. Mana itu nih saya coba untuk run kan di Java, yang ini Java, maka hasilnya seperti ini. Jadi saya coba di 3 bahasa, PHP, Python, dan juga Java, untuk biar lebih paham lagi kan, biar lebih sih bedanya gitu. Karena kan datanya cuman sebenarnya sama aja, tinggal pindahin aja, karena kan database tetap pakai satu yang di PHP admin tadi. Maka hasil topological sort ditampilkan di konsol lengkap dengan status bahwa grab merupakan duck atau tidak terdapat cycle. Dengan demikian, pada soal nomor 2 telah berhasil diimplementasikan topological sort menggunakan algoritma Kan serta trigantrasi dengan database menggunakan koneksi JDBC di sini. Ini nyambung kan?
Nyambunginnya kemarin harus pakai Java JDBC. Begitu juga di Python, saya juga sempat download apa kemarin gitu ya, nih nih PyMySQL seperti yang ada di apa soalnya kan ada tuh kalau Python PyMySQL, kalau Java di ini. Jadi saya coba di dua-duanya, bahkan di PHP juga saya coba seperti ini. Sebagai kesimpulan, kedua soal UAS ini telah berhasil saya selesaikan dengan menerapkan konsep struktur data graph, traversal, minimum spanning tree, dan topological sort, serta mengintegrasikannya dengan database MySQL. Dengan demikian penjelasan dari saya, maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.